pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Saskia Sapitri, Hadir Bu. Siti Khadijah, Hadir. Rahma Sahrita. Hadir. Oh, alhamdulillah sudah baik ya. Ya Bu. Ya. Raisan Jaya, Sakit Bu, masih sakit. Raisan Jaya masih sakit. Ya kita doakan agar dia cepat sembuh ya. Nah kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Ibu akan bertanya sebelum kita memasuki pembelajaran kita ya. Apakah ada yang ingat kemarin kita belajar mengenai materi apa? Khilafah. Iya benar, khilafah atau pemerintahan, sistem pemerintahan dalam Islam. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai materi tentang Jihad. iya benar, jihad dalam Islam. Kertas tadi yang sudah Ibu bagikan itu ada poin-poin kosong yang mana nanti di saat Ibu menjelaskan kalian harus dapat mengisi poin-poin tersebut. Jika ada kesalahan dalam pengisian poin-poin yang kosong yang sudah Ibu berikan ke kalian di kertas tersebut, maka berarti kalian tidak memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dan apa yang sudah tertera pada PowerPoint yang ini. Ya. Jihad. Konsep jihad dalam Islam. Jihad berasal dari kata jahada yajhidu jahdan yang berarti kekuatan dan upaya jerih payah. Secara bahasa, jihad berarti mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan. Mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan syaitan sampai pada upaya pemberantasan kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Macam-macam jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan setan. Dan ada juga jihad melawan orang kafir dan munafik. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Seperti apa jihad melawan hawa nafsu? Yakni jihad yang dilakukan atas sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu tidak mudah dilakukan. Sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut. Seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan yang berakibat melalaikan sesuatu. Nah, yang kedua adalah jihad melawan syaitan, di mana jihad ini berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekalan kepada keyakinan yang teguh dan kesabaran. Dan yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, yang mana sumber segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Jika manusia tergoda oleh setan, dia bisa menjadi kafir, munafik, dan menderita berbagai macam penyakit hati. Selanjutnya adalah syarat-syarat wajib jihad. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada dewasa atau baligh, yang ketiga ada berakal sehat, yang keempat ada merdeka, yang kelima ada laki-laki, yang keenam ada sehat badannya. Selanjutnya adalah para ulama menyebutkan bahwa jihad bersenjata menjadi fardu ain pada 3 kondisi, yakni apabila pasukan muslimin dan kafirin bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik. Yang kedua, apabila musuh menyerah negara muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk melakukan keluar memerangi musuh kecuali wanita dan anak-anak.
Yang ketiga, ada apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Tujuan jihad: mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain, memberantas segala macam fitnah, memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid, melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Dasar-dasar dari jihad dalam Al-Quran terdapat dalam Surah Al-Hajj ayat 78 dan Surah Luqman ayat 15. Di sini adalah adanya perlakuan Islam terhadap ahlul jimmah. Pengertiannya, kata jimmah berarti perjanjian atau jaminan, dan keamanan disebut demikian karena mereka mempunyai jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta jamaah kaum muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Mereka, orang-orang kafir ini, berada dalam jaminan keamanan kaum muslim berdasarkan akad jimmah. Ahlul jimmah kadang disebut juga kafir jimmah atau sering disebut jimmi saja. Jadi orang-orang jimmah ini bisa disebut dengan kafir jimmi. Syarat-syarat dinamakan jimmah ini seperti apa? Yang pertama ada non-muslim, balik, berakal, laki-laki, bukan budak, tinggal di negara Islam, mampu membayar jizyah. Perlakuan hukum Islam terhadap ahlul jimmah. Yang pertama adalah ahlul jimmah tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka guna masuk Islam. Ahlul jimmah wajib membayar jizyah atau pajak kepada negara. Dibolehkan memakan, sembelihan, dan menikahi perempuan ahlul jimmah jika mereka adalah orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Nasra atau Yahudi. Boleh dilakukan muamalah antara umat Islam dan ahlul jimmah dalam berbagai bentuk seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, ran atau gadai dan sebagainya. Nah, tadi adalah penjelasan dari Ibu yang mana mengenai jihad. Nah, jadi kalian sudah melihat PowerPoint-nya juga dari mendengarkan dari penjelasan Ibu. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Silakan. Mengapa jihad ada yang fardu kifayah dan fardu ain? Ya, bagus sekali ya untuk pertanyaan dari Siti Khadijah tadi. Mengapa hukum jihad ada yang fardu kifayah juga fardu ain? Nah, jadi hukum jihad itu menurut para ulama itu berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan hukum jihad itu adalah fardu kifayah dan juga ada yang mengatakan hukum jihad itu adalah fardu ain. Jadi dari ulama sebelumnya berijtihad, mereka berpendapat bahwa itulah hukum yang mereka tetapkan. Akan tetapi hukum jihad memang bisa menjadi fardu ain. Kenapa? Karena jika di dalamnya itu sudah memang orang-orangnya itu adalah orang-orang yang jadi pasukan perang, maka wajib baginya atau fardu ain baginya untuk ikut berjihad, terkecuali ada sesuatu hal di dalamnya sehingga dia tidak bisa melakukan jihad tersebut. Jadi bagi individu atau orang yang sudah berada pada pasukan perang, sudah anggapan mereka ini sudah ada di dalam pasukan perang tersebut. Nah, itu hukumnya bagi mereka adalah fardu ain untuk mengikuti jihad. Nah, juga ada jihad itu yang mana ada yang bilang bahwa bagi kaum laki-laki itu berjihadlah dan kaum perempuan itu untuk menuntut ilmu, seperti itu. Nah, disitulah kenapa jadi ada hukumnya berjihad itu fardu kifayah dan ada hukumnya fardu ain. Jadi apakah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan? Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan. Bagus sekali ya pertanyaannya. Nah,
Jadi untuk melawan hawa nafsu tersebut kita dapat melakukan seperti mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang mana membawa kita kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Juga mengamalkan apa yang sudah kita ketahui mengenai keagamaan, seperti kita selalu menjalankan sholat. Nah maka alangkah baiknya kita selalu menerapkan dan selalu melaksanakannya. Seperti itu. Juga kita juga dapat mengajarkan kepada kawan-kawan, mengajarkan kepada orang lain mengenai ilmu yang kita ketahui. Seperti itu. Jadi bukan hanya kita memiliki ilmu untuk kita pelajari sendiri, kita juga dapat mencari lagi ilmu yang dapat kita tambahkan agar melawan hawa nafsu dari diri kita. Seperti itu. Seperti kita juga dapat beramal, juga menerapkan apa yang sudah ada dari ketentuan agama kita. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami? Apakah kalian sudah selesai mengenai catatan yang tadi poin-poinnya Ibu kosongkan? Sudah. Nah, sudah ya. Jadi Ibu akan menyuruh kalian membacakan ulang mengenai catatan tersebut agar kita dapat tahu nih apakah jawaban yang poin-poin yang kosong tadi benar kalian jawab atau ada kesalahan. Silakan, Saskia. Yang dilihat berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan. Ya, Saskia, silahkan tulis poin-poin yang tadi Ibu kosongkan ke depan. Kamu tulis ya, biar teman-teman yang lain tahu. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Nah, bagaimana? Apakah jawaban yang tadi ditulis oleh kawan kalian di papan tulis ini sama dengan jawaban kalian? Selamat, Bu. Alhamdulillah sama ya, berarti kalian memperhatikan apa yang telah Ibu sampaikan. Jadi di sini Ibu mau bertanya kepada kalian, sikap apakah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu jihad untuk kehidupan sehari-hari kita. Adakah yang bisa menjawab? Ya, silakan. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari saat beribadah, gemar membantu, selalu baca Al-Quran, selalu beristighfar, jihad di jalan Allah, hijrah di jalan Allah, istiqomah selalu, berbakti kepada orang tua dan berdoalah. Ya, benar sekali ya. Termasuk kita juga menuntut ilmu, itu termasuk jihad. Juga berbakti kepada orang tua, beristighfar, dan juga kita yang mana mengikuti dari ketentuan-ketentuan Allah, di mana menjauhi larangannya dan juga mentaati peraturannya, seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu jihad berasal dari kata jahada yajhidu jahadatan atau juhdan yang berarti kekuatan dan upaya jerih payah. Nah, secara istilah jihad adalah upaya sungguh-sungguh oleh orang-orang muslim untuk melawan kejahatan. Nah, seperti itu. Jihad itu ada tiga macam jihad. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan juga jihad melawan orang-orang kafir. Dasar hukum dari jihad itu adalah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78, juga Al-Quran surah Luqman ayat 15. Nah, mungkin itu saja. Ibu ada tugas, silahkan kerjakan nomor 1-3 di buku. Silahkan kerjakan di rumah. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang lain. Sebelum kita menutup jumpa kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alangkah baiknya kita juga mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja dari Ibu. Salah kilap mohon dimaafkan. Sampai bertemu di materi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.